Tak banyak yang mengetahui seluk-beluk senjata api. Tapi belakangan ini senjata api menjadi buah bibir di berbagai kalangan. Ya, apalagi kalau tidak terkait pembunuhan Brigadir Yosua di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Yosua tewas tertembus timah panas yang dimuntahkan senjata api Glock 17. Glock 17 diambil namanya dari Gaston Glock, seorang insinyur asal Austria yang juga sekaligus pendiri Glock Inc. Pada 30 April 1981, Glock 17 ini didaftarkan hak patennya oleh Gaston Glock kepada US Patent Office. Mari Pak. Berdasarkan rilis website US Glock, senjata Glock 17 ini dirancang khusus bagi kalangan profesional, penegak hukum, dan juga kalangan militer di seluruh dunia. Karena bobotnya yang ringan dan mudah dioperasikan, sehingga polisi menggunakan senjata ini demi serangkaian tugas negara. Glock 17 memiliki magasin atau kapasitas isian peluru yang bervariasi. Secara standar, isian peluru sebanyak 17 butir. Tapi secara opsional, memiliki kapasitas peluru sebanyak 19, 24, 31, hingga 33. Dalam kasus ini, Baradae menggunakan Glock 17 dengan isian 17 butir. Dan ia mengaku telah melakukan 5 tembakan dan mengakibatkan 7 luka pada tubuh Brigadir J. Tapi guys, ada yang jadi pertanyaan. Di Indonesia, penggunaan senjata Glock 17 ini biasanya dikenal hanya digunakan oleh polisi tingkat perwira atau ajun komisaris polisi AKP. Di Indonesia sendiri ada 22 pangkat kepolisian mulai dari yang tertinggi hingga yang terendah. Dan kalau kita merujuk pada kasus pembunuhan Brigadir J, Verdi Sambo berada di peringkat ketiga sebagai Inspektur Jenderal, Yosua ada di peringkat 14 sebagai Brigadir Polisi. Kemudian Richard Eliezer berada di peringkat terbawah yaitu Bayangkara II atau Barada. Lalu bagaimana Baradae bisa menggunakan senjata ini? Begitupun dengan senjata HS9 yang disebut digunakan Brigadir J dalam peristiwa ini. Senjata HS9 tidak memiliki spesifikasi yang jauh berbeda dengan Glock 17. Senjata HS9 diproduksi oleh HS Produk di Kroasia dan sudah menjadi senjata favorit di kalangan militer global. Di Indonesia sendiri, senjata HS9 sudah digunakan di kalangan Korps Brimopolri. Sebenarnya seperti apa sih standar penggunaan senjata api ini? Apakah karena pangkat atau mereka sama-sama ajudan dari seorang irjen? Kabarnya, belakangan ini para ajudan sudah dibekali dengan senjata api jenis Glock. Lalu bagaimana dengan kualitas menembak mereka? Menurut LPSK, Baradae tidak lebih jago dalam menembak dibandingkan dengan Brigadir J yang merupakan seorang sniper. Bahkan, skor menembak dari Baradae pada pendidikan Tamtama Brimob tahun 2019 hanya 76,13. Sebagai penembak jitu yaitu 100. Terkait kepemilikan senjata Glock 17, Baradae memilikinya sejak November 2021. Masalah ini cukup rumit. Kita semua berharap kasus Brigadir Yosua segera terkuak, terutama motif yang menggelitik publik.